Percaya atau tidak, pengaruh unsur magis memiliki andil dalam kemajuan sebuah usaha. Banyak paranormal berlomba-lomba menawarkan jasa untuk membuat lancar suatu usaha dengan harapan mendapatkan hasil secara instan. Banyak fenomena, para pengusaha memilih jalur alternatif ini untuk membuat besar usaha mereka. Bahkan ada yang sengaja mematikan usaha rival bisnisnya dengan cara curang, mengirim makhluk jahat untuk membuat bangkrut para pesaingnya. Salah satu pengaruh energi tak kasat mata diyakini terjadi pada usaha peternakan sapi yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Dari awal pembangunannya, areal usaha ini memang dikenal sebagai tempat wingit. Yang paling angker hampir semua sudut. Karena kan penghuninya di sini nggak ada, orang lain nggak mau masuk sini karena tempat ini dianggap angker. Mungkin di sini tempat pembuangan mayat yang dulu di saat masa penjajahan. Sebenarnya peternakan ini terbilang baru, dibangun sejak tahun 1999 dan baru ditutup tahun 2011. Selama 12 tahun usaha di tempat ini mengalami kembang kempis. Anehnya setiap usahanya terlihat naik dengan tiba-tiba geliat usahanya menurun drastis. Hal gaiblah diyakini sebagai biang dari mundurnya usaha peternakan sapi ini. Tak ada yang tahu dari mana datangnya berbagai sosok menyeramkan datang di area lebih dari 1 hektar ini. Yang serem-serem di sini, depan sini katanya ada sosok-sosok jin Panglima Segaru. Ya. Kemudian sosok di sana di belakang gudang itu ada harimau. Yang mata merah di pojok-pojok sana. Kadang suara orang nangis ada. Kadang suara yang sangat-sangat menakutkan gitu. Sosok nenek misterius kerap terlihat di areal belakang peternakan ini. Ia bak penjaga, pengganggu orang yang hendak berniat buruk. Ada lagi beberapa sosok siluman menyerupai anjing, dengan sorot mata bersemayam di celah-celah bangunan tak terawat ini. Yang lebih mengherankan, ada sesosok Panglima Garut yang diketahui telah lama ada sejak bangunan ini berdiri. Tak cukup sampai di sini saja, keangkeran peternakan ini seperti menjadi momok bagi pengguna jalan yang berada persis di depan peternakan sapi ini. Gangguan dari sosok wanita misterius menjadi penyebab beberapa tragedi kecelakaan yang terjadi. Mobil bertabrakan, mobil terguling. Dalam setahun, kurang lebih terkadang 5. Pemirsa, benarkah mundurnya usaha di tempat ini disebabkan oleh hal-hal yang bersifat misterius? Temukan jawabannya di Misteri Tukul. Nah, pemirsa, Misteri Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya dan Rida Nara, Mela Bermi, Soleh Pati. Dan saya sekarang berada di lokasi Cibatu, Kabupaten Garut. Menindaklanjuti laporan warga perihal angkernya bekas peternakan sapi. Kang Surapati, apa yang Kang Surapati lihat sebelum kita masuk? Ini vibrasinya sangat kuat dan kalau untuk presentasinya 30-70 Mas. 30-nya positif. Waduh. Saya lihat seperti itu. Ada beberapa sosok positif di sini. Cuma kayak sosok positif ini seperti Karuhun ya? Ya, betul. Seperti kayak orang dulu Mas, orang zaman dulu. Tapi energinya masih tertangkap sampai sekarang. Kalau Mela apa yang dirasakan sebelum masuk? Aura negatifnya lebih berasa. Biasanya kan kalau di Garut kan dingin ya Mas Sugeng ya. Tapi ini kok saya berasa panas. Betul, betul. Nah, pemirsa pasti penasaran seperti apa ada di dalam peternakan sapi. Ya, kita akan mau coba. Terus, Misteri Tukul jalan. Masya Allah, ada mata satu berdiri langsung terbang ke sana. Tapi kita harus waspada Mas. Ayo Mas, harus waspada ya. Ini kok aromanya nggak enak banget ya sampai sini. Nah, Mbak Rida, sosok apa yang Mbak Rida lihat
Ya, tadi ini Mas, tadi waktu saya masuk sini tadi memang betul di welcome sama sosok yang seperti itu. Tapi sebelumnya waktu saya masuk tadi nih, dan ini masih di sini Mas. Ini Masih di sini? ya, sosoknya seperti seekor binatang, dia bulunya tuh lebat. Jadi karena bulunya lebat jadi terlihat seperti gebuk gitu. Tapi saya melihat permukaannya wajahnya seperti anjing karena ini menjorok dan lidahnya menjulur ke bawah seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Kirain nggak jadi kesini. Oh, di sini, Mas. Iya. Nah, Mas Dul, tolong diceritain apa yang pernah terjadi di sini, biar tim Mister Tukul Jalan-Jalan biar mengetahui ini. Di sini banyak hal-hal yang aneh, Pak. Hal-hal aneh. Contohnya Contohnya apa? Yang pernah Misalnya? terjadi apa Pak? Contohnya ya kadang-kadang ada anak-anak yang kerja itu lihat ada yang mata 3 gitu. Anak-anak yang kerja itu lihat asbak tempat ngerokok dipindahin. Oh, jalan sendiri? Iya. dengar-dengar katanya nih di jalan depan ternak ini nih sering kejadian tabrakan, Iya. udah gitu kejadian yang aneh-aneh. Iya. Betul nggak tuh? Bener. Betul. Yang Contohnya terakhir. seperti apa? Contohnya. Ya contohnya banyak aja yang kecelakaan pas di depan kandang ini. Apa yang menyebabkan jalanan itu sangat sering terjadi kecelakaan? Apa yang terjadi? Pernah? Monggo, untuk Kang Sulepati bisa dijelaskan. Memang kondisinya ini memang saya lihat Mas, ini sebelum dibangun, saya lihat ini memang tempat ini udah angker duluan. Oh, flashbacknya seperti itu. Iya, residual sini saya tangkap seperti itu. Dan ketika ini dijadikan tempat usaha, maka terjadi sering Bentrokan ya Pak? bentrokan. Positif negatifnya nggak nyambung gitu. Jadi harus ditanggulangin ya Ustaz. Tanggulangi dulu sebelumnya harusnya. Kalau udah berjalan begini gimana? Insya Allah nanti kita kan coba untuk mengungkap ya apa yang terjadi. Setelah itu mungkin kita netralisir bersama-sama, bersama-sama. Nah, kabarnya ada sosok Panglima di mana tempatnya? Katanya di sini. Nah, Oh, ada pepayanya itu. Cewek. Cewek. cuman yang saya lihat sih sering berpindah-pindah, bukan posisi Panglima di sini. Beda. Yang saya rasakan dan saya lihat beda Mas. Pindah-pindah, bahkan sampai di belakang situ. Sekedar lewat, iya. Dan mau melihat ternyata ada apa di sini. Mbak Mela apa yang Coba. dirasakan? Kita langsung ke sini aja. Iya, sebentar. Tuh bener yang dikatakan Mbak Rida, dia naik ke atas di pohon itu Mas. Nih. Nah, sebenarnya pohon ini, pohon delima ya, ini sukanya dia ini. Coba saya deketin. Waduh, gantung ini. Oh, apa? Yang saya lihat kepalanya di bawah dan kakinya di atas Mbak Rida. Oh, jatuh. Jadi gantung gitu, ya bisa nyembur ini, mukanya di bawah dan kakinya di atas gantung itu. Ya, kalau Mbak Rida apa yang dirasakan? Atau apa yang dilihat? Lebih ini ya, melihat ekspresinya gitu. Oh. Itu matanya merah, menyala. Saya nggak kuat itu, ekspresinya gitu loh. Seperti kayak mata. Gitu ya. Bukan, maksudnya kayak gitu. Jadi ada ininya bergetar-getar gitu. Jadi matanya gitu-gitu, berdenyut gitu. Nah, Kang Sulepati dan Mbak Rida setelah Mbak Mela setelah Pak Dul. Ini kan lokasinya bukan hanya depan aja. Iya, luas. Masih ada luas mungkin di tempat belakang, tengah, Kanan, pojokan. kiri, Ya. iya. Gimana kalau kita bagi dua? Oh ya, siap. Kang Sulepati milih siapa ngajaknya, saya milih siapa. Setelah monggo. Coba Mbak Rida dulu aja. Pemirsa seperti apa yang nanti akan terlihat Kang Sulepati dengan Mbak Rida dan apa yang saya lihat juga dengan Mas Dul serta Mbak Mela. Ikuti terus. Mister Tukul. Jalan. Wah, lah ini ada pohon pisang.
pohon pisang. Nih, ini pohon pisang ini sebetulnya, waduh, ini tempatnya. Ini merinding saya merinding. Udah mulai merinding. Ini pernah kejadian apa nih, Pak, di sini? Beda lagi nggak di sini? Ya anak-anak itu yang cerita. Anak-anak. Ini kan misalnya karyawan. Ya. Jadi kalau malam ada yang bunyi geludak-geludak gitu. Sering ada sosok-sosok apa di situ gitu anak-anak di belakang sana. Aduh, Mas. Kok rasanya sakit banget ya ini ya? Tangan saya sakit banget loh. Tolong. Ya Allah. Aduh, yang sakit banget. Kursi. Aduh, yang sakit banget. Kursi. Kamu kok gitu sensitif sekali ya? Apa nih, Mat? Tadi ada yang bilang gini masuk ke kayak mau nyentuh dari sini nih. Iya, memang ini di sini tadi. Pohon pisang. Ini yang pertama pisangnya ini tempatnya ini di sini ini. Tadi ada sosok lewat seret itu. Jadi hanya orang minum. Aku berat banget di sini, sakit banget benar. Sakit banget ini. Apa yang dirasakan apa? Ini tangannya masih kukunya masih ada. Kukunya masih nempel. Kita coba komunikasi. Sosok bentuknya seperti apa? Tadi ada banyak di situ, tapi yang saya lihat yang tadi megang itu yang ini rambutnya panjang maksudku. Ini yang merah gitu kayak. Tapi kayak siluman, tapi kecil gitu, pendek sih. Kayak gitu. Ya makanya tadi aku lihat ini pohon pisang ini tempatnya sama ini. Pak Dul, bener nggak di sini sering ada penampakan makhluk tinggi besar? Di sana tuh. Oh. Nah penasaran ya? Kita gimana Mbak Mela, sudah keadaan sehat? Mas, aku ingin merasakan energi di sana kayaknya. Ya udah, silakan Mat, antar. Coba Mas. Ya, Mat. Interaksi gaib yang baru saja dialami Mela Barbie justru membuat wanita cantik ini penasaran. Gerakan tangannya merasakan getaran energi di sekitar areal ini. Apa yang akan terjadi? Kursi. Mas Karsono, tolong Mas Karsono. Tolong. Mela, tolong. Assalamualaikum Nyai. Ini yang ada di situ sih, ini yang sosok nenek yang di pojok itu. Nek, assalamualaikum Nek. Bahasa Sunda pakai bahasa Sunda kali. Nek, assalamualaikum. Biasanya Rios Sunda. Biasanya Rios Sunda. Sebahasa Indonesia. Ini nggak mau ngomong, ini mau keluar aja. Ngomong. Iya keluar ya. Allah. Ya, satu. Allah. Pak Dul pengen bantu. Entah mengapa sosok ini begitu sulit dinetralisir. Beberapa kali usaha dari tim Misteri Tukul belum membuahkan hasil. Sepertinya tim harus berusaha lebih keras lagi agar kejadian buruk tak menimpa Mela Barbie. Mas Ahmad, sebetulnya sosok apa sebenarnya yang komunikasi dengan Mbak ini? Banyak Mas Tukul tadi kan waktu di depan itu udah ada yang pegang satu. Nah pas kita coba ke belakang itu yang sosok tinggi besar yang mungkin sering dilihat orang-orang tuh ada. Kan tadi saya coba ajak Mbak Mela untuk komunikasi pelan-pelan, tapi pas ketika yang satu yang besar itu masuk, yang lainnya pada masuk juga banyak di situ. Terus banyak banget sih keroyokan masuknya ke sini. Dan yang masuk ke Mbak Mela tadi juga bukan cuma satu, ada sekitar
sekitar 8 makhluk. Ada 8. Wow, pantesan susah. Tadi kan satu di depan yang besar, terus yang ada yang kayak kelelawar gitu sih. Kenapa begitu susah dinetralisir nih Mas? Karena satu-satu terus yang lainnya gantian pengen masuk. Makanya tadi saya coba nahan gini karena berat juga. Soalnya semuanya pengen terus merasak masuk. Ahmad, bener gak sih sosok itu sedikit mempengaruhi kesehatan ternak yang ada di sini nih? Ada beberapa Mas Tukul yang suka. Mungkin yang sosok yang kayak kelelawar gitu, terus yang tadi kecil yang di depan, sama sosok besar itu yang suka ganggu. Karena mungkin di sini kan sapi ya Mas Tukul. Terus kotoran sapi itu sebagai makanan dari mereka. Jadi ketika mereka tuh sebenarnya dibawanya ke belakang ya Pak. Si makanannya itu ke sana, tapi udah pada nungguin di sini Mas Tukul. Si makhluk-makhluknya di sini kayak udah, ini makanan saya, ketika dibawa tuh saling berebut gitu. Pak Dul, di mana spot angker lain di tempat ini? Wah, di situ. Waduh, ini aja udah kayak gitu, apalagi sampai ke dalam. Kita ke sana. Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Energi apa nanti akan terlihat oleh Ahmad dan Pak Dul serta tim Mr. Tukul Jalan. Itu terus, Mr. Tukul Jalan. Nah, Mas Ahmad, apa yang Mas Ahmad lihat? Ya, actually sih dulu di sini justru agak bersih Mas Tukul. Maksudnya makhluk-makhluk yang penunggu di sini pun sedikit. Sebenarnya arahnya dari belakang sana. Cuman karena mereka tahu karena akses lewat sini, jadi saling maju ke sini dan sosok yang tinggi besar kan ada di sini. Sini ya, luar biasa sekali. Pak Dul, kejadian mistis seperti apa yang terjadi di sini? Nah, kalau di sini Mas, jangankan malam, siang aja merinding kita lewat sini. Iya. Apa yang dikatakan Pak Dul benar? Tadi waktu saya di tikungan belakang ini saya sudah merasakan. Benar apa yang dikatakan Pak Dul? Mas, saya mau pengen tahu belakang pagar ini apa nih? Kuburan. Ada berapa sosok yang diam di area ini? Banyak Mas Tukul. Ini udah penuh nih di sini nongol satu. Banyak sekali sih. Di atas juga ada. Ini yang gantung satu sini. Ada kayak apa ya? Maksudnya kepalanya sapi Mas Tukul, tapi ininya kayak anak kecil gitu. Kalau yang di belakang itu dua makhluk udah yang kayak kelelawar itu yang besar. Ada tanduknya juga. Terus yang sosok besar di sini dan di dalam juga ini banyak juga. Oh pasti ini Mas, mau numpang nanya. Iya. Kalau yang mata merah itu di sini enggak? Yang matanya mata merah. Soalnya anak-anak lihat di sini. Ih, ada suara ini nih. Itu di sini ada suara. Dia langsung. Ini ada di atas. Ih. Banyak juga, bukan cuma di bawah, gantung-gantung juga ada. Pasti. Wah, kayaknya udah makin penuh, makin ngumpul. Makin penuh, ya. Panas. Kayaknya sih yang tadi kan dibilangin yang kuburan itu datang juga pada datang. Dipanggil loh, dipanggil datang. Ini udah makin panas sih hawanya. Ketawa nih. Boleh ke sini? Kira-kira kamu mau pergi nggak dari sini? Gak mau. Kapan dari sini? Kamu di sini udah lama? Sejak kapan? Baunya udah mulai bau ya. Tahun berapa? 1282 apa 1872? Ini pada jadi makhluknya kayak gini maksudku diam gini langsung loncat situ. Sampai loncat ya? Loncatnya langsung gitu. Ya kayak kelelawar sih. Tapi dia pada saat peternakan sapi itu suka karena banyak makanan di sini dan jadi dia kayak seperti pesta di sini manggil-manggil makhluk-makhluk dari mana-mana untuk datang ke sini dan tempat berkumpulnya itu di sepanjang lorong ini Mas. Linting. Sampai ke sana. Pemirsa, sepertinya cukup eksplornya di area sini. Kita akan melihat perkembangan Kang Sulapati dan Mbak Rida. Gitu terus. Mr. Tukul Jalan.
Sementara itu, Solepati dan Rida mencoba menyusuri sisi lain dari peternakan sapi ini. Kabarnya ada sebuah rumah yang sering terjadi gangguan astral. Di antaranya penampakan sosok nenek yang sering menampakkan diri secara tiba-tiba. Oke, pemirsa, saya Mbak Rida sudah sampai lokasi yang memang ini di sisi lain dari lokasi peternakan yang ada di sini, peternakan sapi Mbak Rida. Ini kayaknya di sebelah kiri sangat nggak enak ya kalau dipandang. Kenapa ya Mbak? Ini seperti bangunan ya, cuma seperti bangunnya tuh ada yang ini ruangan ini awalnya nggak ditempatin Kang Soleh, sepertinya ditempatin baru-baru ini gitu. Di sebelah sana juga saya lihat juga ada beberapa aktivitas dari sosok astral. Kayaknya menarik nih untuk kita telusuri nih Kang Soleh. Kita kuat ya. Iya. Kita ke sana aja kali ya. Iya. Oh ya, pemirsa. Iya, memang kan tadi saya bilang bahwa lokasi ini untuk presentasinya masalah gaib, kekuatannya memang kan 70% itu yang negatif, yang 30% yang agak positif. Areanya di sini. Area di sini. Nah Kang Soleh, ini saya tertarik di sebelah kanan saya ini. Saya rasakan energi, saya melihat sosok seorang nenek. Tua banget ya. Nah itu saya nggak ngerti nih, energi dia itu saya rasakan dia positif, tapi sepertinya ada energi ketegasan gitu dari dia ya. Gitu. Karena saya kurang ngerti nih, apa ini termasuk dari 30% energi positif itu nggak sih Kang Soleh? Makanya kita belum sampai masuk ke ruangan beliau, barangkali bisa mengungkap. Nanti bisa juga interaksi barangkali ya. Oke pemirsa, saya Mbak Rida mau nyamperin ke salah satu rumah yang penunggu di sini. Oh ini ada penunggunya. Ternyata ada orang yang tinggal di sini udah lama Mas? Alhamdulillah udah 2 tahun. 2 tahun. Oh benar yang dikatakan Mbak Rida, berarti barusan memang penunggu di sini. Artinya ditugaskan oleh pamannya ya. Paman. Oh gitu. Nah ini Mas, saya penasaran nih. Kan kalau tadi kan ada pengaduan nih dari warga sekitar kalau di sini suka terjadi fenomena gitu kan. Nah yang Mas dulu rasakan sendiri apa sih selama menempati 2 tahun di sini gitu? Kebetulan kalau yang saya rasain di sini sebenarnya kalau ke saya si penunggu sini mungkin dia tuh nggak pernah menampakin, tapi kalau pada teman-teman saya atau kerabat-kerabat saya yang suka bermalam di sini, lah pada malam hari ketika saya tidur, nah mereka merasa terganggu. Ada yang rame lah, ada yang jalan lah seperti itu. Padahal ada satu hal lagi lah, mereka ngelihat sendiri di belakang sana. Mereka lihat sosok apa tuh? Nah, kalau yang di belakang itu katanya mereka ngeliat perempuan seperti itu. Iya. Perempuan muda apa tua? Kalau itunya mereka cuma bilang nenek-nenek seperti itu. Iya. Oh, okay. Nah itu ini loh, Mas, saya penasaran nih kalau yang di belakang itu tempat apa sih? Sebetulnya di belakang itu dulu pemotongan sapi. Oh, jadi ada pemotongan sapi juga di sini. Kalau pengen lebih jelasnya, pas tahu saya di sana memang lebih inilah tempatnya lebih mistis. Mari kita lihat aja. Kang Soleh. Ya pemirsa, di sini Kang Soleh menangkap satu sosok. Di sini satu sosok. Dan nampaknya Kang Soleh sedang menetralisir, dia membuat satu pagar. Tadi ada suara di situ, lari, loncat-loncat seperti kayak itu kerak. Oh oke. Naik ke sana Mbak Rida. Iya. Mungkin yang dari jauh seperti sosok anjing ya. Oh iya. Tapi bukannya seperti kerak. Iya, saya melihat itu tadi seperti bentuk makhluk seperti anjing gitu. Oh oke. Tadi saya juga melihat sosok perempuan itu lari ke sana. Sepertinya di sana. Karena saya lihat. Tapi larinya pelan-pelan. Lari tapi nggak kuat sampai sekencang mungkin ya. Tapi kayak bongkok gitu. Iya. Dulu sempat ada kejadian di situ ketika kita ngebangun kandang anjing tepatnya pada hari Jumat pada siang hari. Nah
si pekerja itu tetap aja ketika sholat Jumat dilaksanakan, si pekerja tetap di situ. Nah ternyata ada nenek-nenek yang nyamperin ke situ. Nah si nenek nanya, sedang apa kamu? Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah dia jawab, lagi ngebangun ini. Nah begitu noleh, ternyata si nenek udah nggak ada. Nah seperti itu. Nah, apa mungkin sosok-sosok yang di sini aja, apa asli pribumi atau dari luar atau dari manalah kiriman atau gimana gitu? Ini presentasinya saya bilang, kalau masalah kiriman bisa 50. Ini sosok lain yang tadi seperti kera, ada anjing sambil sebagainya ini di atas itu dari luar. Kan sepertinya ada yang ngutus harus ke sini. Tinggalnya Mbak Rida ya. Betul. Iya, saya tadi kalau saya tadi terganggu sama energi yang dari atas sana tadi ya, lari ke sana. Lari ke sana. Iya itu. Kalau di sana tempat apa tuh? Kalau di sana itu kebetulan di sana tuh kandang anjing. Waktu kandang anjing itu di sini kan ya? Iya, kebetulan di sana emang waktu walaupun banyak orang di sini, di situ jarang datengin Mbak. Kandang anjing beneran Mas. Anjing beneran. Tapi gaibnya juga banyak ya sosok-sosok anjingnya. Jadi memang anjing beneran. Ternyata lompat dan hilang dan keluar asap, langsung pergi. Saya penasaran ini mau ke arah sini nggak ya? Ayo. Ayo. Oke, pemirsa, ini Mbak Rida mau interaksi. Sepertinya sosok nenek-nenek ini udah tertangkap oleh penglihatan kita di balik dari pohon itu. Itu ada gangguan-gangguan, suara-suara yang selalu berisik ya. Betul Mbak? Berisik ya. Betul Mbak? Pemirsa, sepertinya Rida dirasuki sosok nenek yang sering menampakkan diri di areal ini. Kira-kira apa yang hendak dikisahkan sosok ini? Dari gerak-geriknya, sosok tua ini tak menghendaki kedatangan tim misteri Tukul. Aku nih mau ngajak, ini dia ngajaga. Jaga. Tapi kok ganggu di sini? Nah, ganggu di dia. Jalan mana ya, Jalan mana lu nggak ganggu? Nenek tinggal di mana nih? Udah piring. Teh, gimana tadi teh? Bisa langsung nyambung gitu teh? Kan seperti ketarik kan? Habis ke belakang langsung masuk dan jatuh. Iya, kalau ini kan kalau saya lihat ya, kayaknya beliau itu memang dari sesuatu ini ya, kalau dari suatu dari suatu barang gitu, karena beliau ini di sini pusaka itu atau gimana? Kayaknya pusaka ya. Kalau saya lihat punya kayak apa bentuk jadi di sebelah sini akan. Kebetulan kalau pusaka saya nggak tahu itu ada isinya apa enggak. Yang pasti di situ cuma saya jaga aja lah itu peninggalan dari almarhum. Oh gitu. Tapi enggak, soalnya saya rasakan ya beliau ini seperti ini gitu. Kalau ada yang mau kayak ada yang mau mengincar sesuatu, itu beliau kayak biasanya ngeganggunya seperti itu aja sih, Kang. Oke. Memang saya lihat sih banyak benda-benda pusaka yang ditaruh di situ. Betul. Dan saya melihat juga di waktu posisi dia di sini nggak seperti yang asal biasanya kalau mengganggu ya, Kang. Soalnya dia terlihat seperti ringan dan santai saja gitu loh kalau saya melihat sosok beliau seperti itu. Ya. Pak, kami dari pihak di sini boleh nanya nggak? Kebetulan di sini sering terjadi kan, kita emang melihara anjing, tapi kenapa anjing kami itu selalu tengkar dengan ular seperti itu? Nah kebetulan ular yang kita lihat itu nggak tanggung, dia seperti kobra tapi gede banget seperti itu Pak. Nah dan tempatnya itu biasanya di sebelah sana, yang di pojok sana. Gimana Pak, yang saya sebutkan tadi, yang saya bertanya tadi, sosok yang berupa ular tadi, atau itu benar penjaga sini atau hanya ular biasa atau gimana Pak? Kalau sini kan keluarga sini kan memelihara anjing, ya kan. Sebenarnya sih nggak masalah. Cuman ketika memelihara anjing itu
Di sini pun banyak siluman-siluman anjing dan siluman-siluman ular pun banyak. Makanya kalau saya lihat, jadi ada pertengkaran antara ular dan anjing. Itu ular sebenarnya manifestasi dari perwujudan dari jin-jin. Yang itu jadi bisa dikatakan dari siluman. Makanya ular itu nggak suka sama anjing gitu. Dan itu padahal itu anjing asli kan. Kalau untuk sosok siluman ini sebetulnya kalau ke manusianya ini dia nggak apa ya, karena bagi mereka itu sebetulnya bukan kebutuhannya ya, Kang Soleh ya. Sama manusia itu apa nggak ada, saya nggak konsumsinya. Jadi mungkin antara kalau misalnya saya lihat, kalau saya melihat residualnya ya waktu sebenarnya terjadi seperti pertengkaran gitu, kalau saya lihat sih malah mereka seperti bicara kalau dari asalnya gitu. Antara saya melihat sosok anjing sama itu hanya saja kalau kita lihat secara kasat mata seperti gimana, dan kalau saya mereka berbicara, apa mereka. Oke. Ya, terima kasih informasinya. Saya coba penelusuran sendiri ya. Yang penting Mas Dul jaga di situ aja. Nanti insya Allah saya kabarin lagi. Ya. Terima kasih Mas Dul ya. Nah, Kang, kalau saya rasakan ya di ujung sana tuh saya melihat sosok perempuan lagi nih, Kang Soleh. Udah, itu sosok perempuan ya, setengah baya, itu apa itu? Coba kita kesana aja yuk. Tolong. Gampang banget. Apa sih? Nama ini siapa? Sesaat setelah Rida membahas salah satu sosok baru, tiba-tiba saja ia dirasuki oleh sosok itu. Sesosok wanita misterius yang menahan kesakitan luar biasa. Apakah energi sosok ini terbentuk dari sebuah peristiwa tragis? Mat, tolong tanyain, Mat. Tolong, Mat. Komunikasi, Mat. Assalamualaikum. Ya. Tenang ya, tenang. Nyariosnya Sunda. Tenang ya, kayak didoakeun ya. Sabar. Karang heula ieu sareng saha? Kunaon? Ulah. Oh, namina Nengsi. Asli ti dia? Tiga. Emang Bumina di mana? Di mana Bumina? Ibu mana? Dibunuh? Nggak tahu, bro. Oh, nggak tabrak di payung. Dia pengen pulang, ada Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan saya sudah bertemu dengan Kang Sulapati dan Mbak Rida. Tadi Mbak Rida setelah waktu kita lagi mau nyari lokasi, tiba-tiba Mbak Rida mengalami energi masuk ke tubuh Mbak Rida, terus merosok ke sana, terus ditolong oleh Kang Sulapati, terus dibantu oleh Mas Ahmad, terus ditarik dan diajak komunikasi. Ternyata ada sosok yang tadinya terjadi kecelakaan di depan rumah depan ini peternakan ini, dan dia minta suruh diantar pulang. Mbak Rida mungkin bisa lebih mendetailkan, menjelaskan. Saya melihat waktu beliau masuk ke saya ke sana, itu posisinya itu dia kayak truk pick up itu, Mas, truk sayuran ya. Saya lihat dia duduk di depan, itu tabrak, jadi dari arah sana ada truk. Begitu terjadi tabrakan, dia kelempar ke kaca. Ini gepeng yang sini, gepeng, dan ini mukanya hancur, gepeng sebelah kiri. Dan itu mengeluarkan darah terus, terutama dari lubang mata, karena ini matanya masih ke dalam. Mas, auranya udah beda.
Wah, ini harus tak pikir lingkungannya ini aja Pak Dul, ternyata masih ada lagi. Wah Pak Dul ini bolu, wah wes. Mas, saya lihat sesuatu tuh di atas tuh. Ini apa nih? Kan pas. Tolong bawa. Ya. Pemirsa, sepertinya Kang Surapati mau melukis dulu seperti apa nanti energi yang akan divisualkan mulai kanvas lukisan oleh Kang Surapati. Itu terus, Mr. Tukul. Salah. Sesaat setelah Solepati menyelesaikan guratan pertamanya, tiba-tiba saja ada gangguan dari gaib yang kuat. Ia mulai terusik. Pasalnya, energi sosok itu seperti masuk ke dalam kanvas lukisan. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Kita sambil menunggu Kang Solepati yang lagi memvisualkan energi yang ada di sekitar peternakan sapi ini. Mbak Rida dan Mas Ahmad, Loh, ini baru diomongin. Ini hasilnya, Mas. Wah, ini yang diomongin Mbak Rida nih dari awal nih. Berarti kayak bentuknya kayak musang, kayak bagong, gitu. Tapi dia ada sayapnya, ada ininya, telinganya naik. Iya, kayak anjing. Mungkin bisa jelaskan? Mungkin Kang Soli yang Iya. jelasin. Jadi sosok ini yang dominan, yang lebih kuat dan mungkin kalau dibilang bisa sebagai panglima atau rajanya yang ada di lokasi ini. Itu sosoknya yang sering masukin ke sosok ini sering masukin ke sapi-sapi. Jadi sapi itu bisa dirasukin, bukan manusia aja tapi hewan pun bisa dirasuki sosok jin. Nah sosok ini wajahnya itu seperti kelelawar. Nih, wajahnya kayak kelelawar tapi badannya kayak anjing, Mas. Dan selain sosok ini, Mas, banyak banget sosok-sosok lain yang aneh-aneh, Mas. Di Mr. Tukul jalan-jalan itu jarang sekali saya menemukan sosok-sosok yang seperti ini. Termasuk saya juga melihat ada ular dan berkepala 3 di situ. Ada sosok babi, sosok anjing, sosok monyet, kera, itu banyak banget di atas itu. Dan keluar ketika bulan purnama. Ini ada saya lihat gambar bulan purnama itu bukan yang asli, tapi ini gaibnya bisa diciptakan. Untuk imajinasi mereka itu untuk seperti ritual untuk penyembahan gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu ya, Mas. Terus kenapa yang saya ada tadi informasi gaib yang saya tangkap, Mas, sapi-sapi itu kelihatan gemuk, tapi kalau dijual terus dipotong itu jadi nggak ada dagingnya, cuman tulang-tulang karena udah dimakan sama mereka. Ya? Diserap. Mungkin Mas Ahmad ada yang nambahin? Banyak sih di sini, maksudnya yang tadi bilang ada yang kesugaan itu mungkin salah satu dari kiriman dari Gunung Merapi. Ya kalau saya rasa sih itu ya, maksudnya kalau untuk usaha sih kurang cocok ya Kang Soleh, karena mungkin di sini energinya luar biasa besar dari berbagai macam makhluk ya, Mas. Nah, apa yang harus dilakukan agar sebuah usaha tidak terganggu hal-hal yang bersifat gaib dan negatif? Monggo. Kita bikin suasana itu senyaman mungkin, kebersihan, an-nadhafatu minal iman kata Mas Tukul, kebersihan sebagian daripada iman. Terus tentang mungkin keagamaan, kita tetap ritual seperti biasa, ya mendoakan leluhur, baca surat-surat tertentu, Yasin dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita jalankan lah untuk mungkin usaha itu lebih maju lagi. Jangan lupa dengan sedekah. Ya tadi betul seperti yang Kang Soleh, kalau yang saya sarankan sih untuk isisnya ini boleh dilakukan ruat mungkin ya sebelumnya Tidak, Kang Soleh. betul, karena ini memang tempat angker banget. Iya, dan karena dari awalnya juga kosongan. Iya, dari awalnya seperti itu, jadi diruat dulu dan kita juga manusianya juga ikut jadi dibersihkan juga gitu. Kayak maksudnya dibikin sepositif mungkin tempat ini. Benar. Kalau begitu, untuk Mas Dul, saya mau ucapin terima kasih. Mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
dan salam hormat buat keluarga. Nah, pemirsa Mister Tukun Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah, kita akan mengeksplor lagi di daerah Garut yang konon ceritanya banyak misteri-misteri yang dieksplor lagi. Seperti apa energinya? Ikuti terus Mister Tukul. Sialan.